Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Hingga kesempatan sore ini kita masih dapat bersua di udara Gelombang 103,4 FM. Kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Desember 2025. Ikhwatal Islam, semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari kajian akan kita dengarkan semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sore ini ikhwatal Islam, sebagai agenda kita akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Denny Syaputra LCMA Fidallahu taala dalam kajian yang akan kita dengarkan bersama. Semoga kebersamaan kita dalam kajian ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tema yang akan disampaikan oleh Ustadz tentang hati yang bersih berada dalam surga yang disegerakan. Dan setelah pembahasan nanti, ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya materi saja, dan untuk sesi kedua nanti tanya jawabnya mungkin tidak kita sediakan. Ikhwatal Islam, seperti biasa kita terkoneksi bersama Ustadz melalui Zoom, dan alhamdulillah kita telah terkoneksi. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya si acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar Radio Hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan buat Nabi kita tercinta, suri teladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam mempelajari kaidah-kaidah berkaitan dengan hati. Di pertemuan hari ini kita lanjutkan ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh, kata Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu sabi'ah, al-qalbu salimu fi jannatin mu'ajjalatin. Al-qa'idatu sabi'ah, al-qalbu salimu fi jannatin mu'ajjalatin. Hati yang selamat, hati yang bersih, yaitu berada di dalam surga yang disegerakan. Ini kaidah yang ketujuh berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar hati. Al-qalbu salimu fi jannatin mu'ajjalatin. Hati yang selamat, hati yang bersih, berada di dalam sorga yang disegerakan. Ya, ini kaidah yang sangat agung, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai motivasi bagi setiap kita, setiap muslim, setiap muslimah,
agar dia berusaha untuk membersihkan di hatinya. Karena orang yang hatinya bersih, hatinya selamat, maka dia akan berada di dalam kenikmatan, akan berada di dalam kebahagiaan, akan berada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya, meskipun dia masih berada di kehidupan dunia ini. Sesungguhnya hati, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali ketika hati tersebut bersih, dan tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, yaitu berupa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bercahaya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati yang terang dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selalu beramal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada Ibrahim alaihi salam karena dia memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim." Dan sesungguhnya dari golongannya, yaitu Ibrahim, idh jaa'a rabbahu biqalbin salim, yang mana Ibrahim datang kepada Rabb-nya dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka hati yang bersih, hati yang selamat, dia berada di sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan dia juga ketika di barzakh dia juga berada di sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuknya. Maka hati yang selamat, hati yang bersih, dia telah mendapatkan jaminan, ya, akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, jaminan berbahagia dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, hati yang bersih, hati yang selamat, bagaimana sih hati bersih atau hati yang selamat tersebut? Bagaimana sih ciri-cirinya, tanda-tandanya? Ya. Hati yang selamat yaitu hati yang selamat atau bersih dari segala bentuk kotoran, dari segala bentuk penyakit, ya, yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk hati yang selamat yang pertama. Hati yang selamat atau qalbus salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu hati
yang bersih atau selamat dari kotoran, ya, yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari segala keinginan yang bisa memalingkan dia dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari segala hal yang bisa memutuskan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memutuskan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala banyak. Ya, setidaknya kembali kepada 5 perkara. Yang pertama, perbuatan syirik. Maka hati yang selamat, hati yang sehat atau hati yang bersih, al-qalbus salim, dia harus bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan ini berlawanan dengan tauhid. Yang kedua, di antara yang bisa memutuskan seorang hamba dari Rabb-Nya Subhanahu wa taala adalah perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati juga harus bersih dari segala perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, di antara pemutus seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah syahwat. Ya, syahwat. Yang ini bertentangan dengan syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Keinginan atau syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kelalaian. Ya. Yang ini bertentangan, berlawanan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hawa nafsu. Ya, ini juga bisa memutus dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh kepada hawa nafsu. Ya. Maka hati yang as-salim, al-qalbus salim, hati yang bersih, dia harus bersih dari ini semua. Dari kotoran-kotoran, dari semua bentuk penyakit-penyakit yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dari kesyirikan, harus bersih dari perbuatan bid'ah, harus bersih dari syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, harus bersih dari al-ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan harus bersih dari hawa nafsu. Ya. Dan yang 5 ini bisa menjadi penghalang seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjauhkan seorang hamba dari menghalangi atau menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini qalbus salim, ya, bentuk hati yang bersih atau hati yang selamat yang pertama. Yang kedua, al-qalbus salim, kata Syekh Hafizahullah taala, huwa alladhi haqqaqa tauhid. Ya. Hati yang benar-benar merealisasikan tauhid, yang benar-benar di dalamnya tertancap kuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Qala, Ibnu Abbas berkata, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan membawa syahadat bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya, hati yang selamat, hati yang bersih adalah orang-orang yang di hatinya benar-benar tertantap tauhid dengan kokoh. Yang ketiga, ya, hati yang benar-benar di dalamnya ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersih dan selamat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan suatu ibadah,
dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, tidaklah dia lakukan ibadah tersebut kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hatinya bersih dari segala bentuk dari segala bentuk kesyirikan. Hatinya kosong dari ketergantungan kepada makhluk. Hatinya ana berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya tunduk kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, alladzi yalqa rabbahu wa laysa fihi ahadun ghairuh, yaitu orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalam hatinya seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia benar-benar merealisasikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qalbus salim, hati yang bersih, hati yang selamat, itu hati ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kecintaan. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajaan, dan dibangun di atas raja, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang bersih. Selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menghinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas ridho siapa, dan dia berusaha menjauh dari semua apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala cara itu akan dia lakukan. Ini juga di antara ciri hati yang bersih. Kemudian hati yang bersih, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang selalu mengikhlaskan segala amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila dia mencintai, menyukai sesuatu, maka itu dibangun di atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membenci, dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, dia pun memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tidak memberi, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia membenci apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dia akan loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang selamat, hati yang bersih, itu hati yang bersih dari segala penyakit yang ada pada hati-hati yang sakit. Penyakit syubhat, penyakit syahwat. Dia tidak akan mendahulukan keinginannya, syahwatnya, ketika itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha menjauhi apa-apa yang sifatnya syubhat. Dia hanya mengikuti apa-apa yang sudah menjadi yang jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka itu yang akan dilakukannya. Kemudian hati yang bersih, ya, yang dinamakan al-qalbus salim, itu hati yang selalu menerima wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mau untuk mempertanyakan tentang perintah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mungkin mau untuk menolaknya, ya. Maka dia akan selalu, ketika dia tahu bahwasanya ini adalah wahyu, berita yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan benarkan, dia akan tunduk, dan dia akan lakukan perintah, ya, apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan kepadanya melalui wahyu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati yang bersih. Dia akan selalu mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan pernah berani untuk menolaknya, mengedepankan pendapatnya, atau dia menolaknya karena dia taklid, ya, taklid kepada seseorang, maka didahulukannya perkataan orang di atas perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang selamat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih itu hati semua ucapan, semua perbuatan, ya, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya sesuai dengan lentera yang dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalannya, baik yang zahir maupun yang batin, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hati yang as-salim, ya, hati yang selamat, hati yang bersih, yang bisa menjadikan seorang hamba berada di sorga yang disegerakan, itu hati yang selalu tunduk, hati yang selalu menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia tahu bahwasanya dia merupakan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menerimanya. Dia tidak murka kepada takdir-takdir tersebut. Dia menerimanya, ya, karena dia tahu bahwasanya ini semua keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun ridha dan menerima takdir tersebut. Kemudian hati yang bersih, hati yang selamat, itu hati yang bersih dari segala bentuk penyakit iri, dengki, ya, hasad, ya. Ketika melihat orang berada di atas kenikmatan, dia bahagia, sebagaimana orang yang berada di atas nikmat tersebut juga bahagia, dia juga ikut bahagia. Sedikit pun tidak ada iri, sedikit pun tidak ada hasad, dengki, ya, kepada saudaranya. Dia menginginkan kebaikan untuk semua kaum muslimin, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dia selalu berprasangka baik kepada saudaranya. Dia berusaha untuk selalu mencarikan uzur ketika saudaranya terjatuh kepada kesalahan. Ya, ini orang yang hatinya bersih, ya, hatinya bersih. Maka orang-orang yang ketika dia memiliki hati yang bersih, yang seperti ini keadaannya, maka mereka ini
adalah orang yang paling berbahagia. Mereka berada dalam surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hatinya adalah Allah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beribadah, dia hanya persembahkan ibadah, peruntukan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia isti'anah, dia hanya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia melihat orang berada di atas kenikmatan, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasad dalam hatinya. Maka orang-orang yang seperti ini, yang memiliki hati seperti ini, mereka berada di surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang akan merasakan kebahagiaan, ya. Yang akan merasakan kebahagiaan. Ya. Yang dia akan merasakan bahwasanya dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Ya. Dia akan merasakan kebahagiaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaidah yang ketujuh, ya. Kaidah yang sangat agung, ya. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya, di antara kitab Ad-Da' wa Dawa, dalam kitab Ighatsatul Lahafan, dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, juga disebutkan dalam Madarijus Salikin. Juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan kaidah ini dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam. Juga Al-Qasimi juga menyebutkan dalam Mau'izatu Al-Mu'minin. Ya, ini kaidah yang sangat penting, ya, sebagai motivasi bagi kita, ya. Motivasi bagi kita agar kita senantiasa berusaha dan tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjaga dan membersihkan hati kita, ya, agar kita bisa mendapatkan kedudukan ini, itu kebahagiaan, ya, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Saputra irsyama fillallahu taala dalam kajian di kaidah ke-7 ini telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita. Dan sesuai dengan apa yang telah Ana sampaikan tadi di awal-awal, untuk sesi kedua mungkin tidak kita sediakan untuk tanya jawab. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga antum yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan antum diberikan kemudahan dalam bertanya. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.